Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di video saya, di video tutorial dari tugas mata kuliah saya di Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya ingin membuat aplikasi berbasis client server dengan menggunakan Ubuntu server atau khususnya Ubuntu server versi 18.04. Di sini terdapat beberapa tools atau aplikasi yang digunakan untuk penginstalan dan juga proses dari aplikasi client server berbasis CRUD. Ya, di sini saya membutuhkan untuk Windows membutuhkan 6 tool, include juga dari ISO Linux Ubuntu server 18.04 dan juga package, yaitu 5 package yang akan kita install di Linux. Di sini saya menggunakan koneksi WiFi ya dari ISP IndiHome dengan gateway 192.168.1.1. Untuk proses aplikasi ini yang nantinya bisa diakses oleh device lain, tentunya harus mengkoneksikan device kita satu koneksi, yaitu dengan WiFi ID, karena ini berbasis localhost, maksud saya LAN, local area network. Kita setting dulu ke pengaturan di network adapter di control panel network and sharing center untuk mengecek adapter WiFi agar ke share di VirtualBox. Pastikan telah di checklist ya. Kita klik sharing, perizinannya juga sudah di checklist. Usahakan settingannya seperti itu supaya nanti Linux kita begitu masuk ke penginstalan langsung terkoneksi dengan internet. Kita tutup ya, satu koneksi dengan WiFi ID. Nantinya kita buka VirtualBox ya, VirtualBox versi terakhir ya. Langsung kita buat profile baru ya. Kita ketik misalnya belajar, settingnya Linux Ubuntu 64 bit. Next ya, pastikan terserah kalian mau namain apa, karena ini video tutorial ya. Untuk kapasitas RAM saya sarankan untuk mengset 715 MB ya, terserah kalian, itu sih masing-masing spesifikasi komputer beda-beda. Yang penting masih di batas wajar ya, tidak melebihi batas merah, karena kalau merah ada pasti komputer berat atau laptop kita saat menjalankan virtualisasi. Saya set misalnya 715 MB, ringan karena ini hanya buat tutorial. Next, saya set 10 GB ya, yaitu terserah kalian mau ngeset berapa. Yang jelas minimal 10 GB. Nah, kita sudah setting profile, kita langsung ke pengaturan untuk mengatur network adapternya menjadi bridge di adapter 1. Dan juga perizinannya sudah diizinkan semua menjadi allow all. Pastikan ya sama ya tadi, karena sudah di share nama drivernya. Kita cek storage, kita masukkan ISO nya yang sudah saya download di Ubuntu server 18.04. kita klik Oke. Setelah itu begitu sudah siap, kita langsung jalankan dengan klik start. Ya, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu. Cukup lama ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, jangan panik ketika ada pesan error, biarkan saja. Tunggu. Ini masih proses bootable. Nah,
Kita tunggu saja sampai dia nanti muncul muncul pemilihan bahasa nanti. Sambil menunggu kita buka dulu beberapa tools yang akan download ya di link. Ya, pertama ya pastinya sintak aplikasi sudah disiapkan karena minggu kemarin kita sudah menyiapkan di video sebelumnya CRUD 1 sampai dengan 4. Kita lihat link dari aplikasi WinSCP, link downloadnya bisa dilihat. Ini dia linknya. Saya sudah mendownload WinSCP sebelumnya. Dan juga Bootstrap juga downloadnya, linknya sudah saya sediakan. Bootstrap offline. Di situ dia linknya ya, download offline saja. Ya, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial membuat aplikasi berbasis CRUD dengan menggunakan PHP dan MySQL. Di sini kita menggunakan data ini saja sebagai aplikasinya, dan saya juga sudah memodifikasi dengan menggunakan Bootstrap. Ini file Bootstrapnya. Dan juga itu database-nya nanti diimpor di phpMyAdmin yang ada di Linux. Nanti kita install. Kita buka. Nah, sudah pemilihan bahasa, langsung saja kita tekan enter dengan memilih bahasa Inggris. Ya, terserah kalian sih mau ini, kalau sengerti-ngertinya bahasa Inggris. Nah, kita pilih antara dua pilihan, dengan update atau continue without updating. Itu terserah kalian. Saya merekomendasikan dengan continue without updating. Done. Nah, langsung ke detect, langsung terkoneksi dengan internet dengan IP address secara DHCP. Kita lihat dapat IP berapa. Nah, dapat IP 192.168.115 dengan gateway 192.168.1.1. Ini settingan kalau kalian mau mengubah secara manual atau tidak mau DHCP. Saya tetap merekomendasikan set auto, save, dan done. Ya, sudah saya jelaskan harus satu network nanti jika Anda ingin menginstal statik, asal tidak bertumburan dengan IP address pada Windows kita yang menggunakan 12. Kita menggunakan IP 192.168.1 titik berapa terserah kalian, asal jangan angka 2 atau yang lainnya karena bisa bentrok IP. Done, kita settingan default saja ya, karena ini video tutorial hanya untuk menjelaskan bagaimana cara menaruh aplikasi kita di Linux server nantinya, yang nantinya akan bisa diakses oleh seluruh device yang terkoneksi dengan satu WiFi. Continue. Masukkan username serta password ya di sini ya, profilnya isi sesuai dengan keinginan kalian. Saya menggunakan inisial atau singkatan dari nama saya. Done. Ya, pastikan telah benar dan yakin dengan username dan password Anda sudah diingat. Done. Kita tidak menginstal ini ya, nanti kita menginstal secara manual. Langsung tap done. Kita tunggu proses instalasinya, lumayan cukup lama. Saya skip saja di video ini, saya percepat sampai dengan muncul tombol reboot. Saya menggunakan koneksi internet dengan kecepatan 20 Mbps dan juga SSD. Mungkin untuk estimasi waktu tidak bisa disetarakan, itu tergantung dari device komputer masing-masing atau laptop. Kita tunggu sampai dengan muncul tombol reboot.
Ya, sudah saya jelaskan di awal bahwa untuk proses mengakses nanti diusahakan seluruh device menggunakan koneksi WiFi untuk bisa mengakses aplikasi nantinya dari kolom browser. Pastinya sudah disiapkan beberapa aplikasi-aplikasi ya, dan juga file aplikasi yang ingin dimasukkan ke dalam Linux melalui WinSCP, atau kalau ininya mirip dengan FileZilla. Nah, itu beberapa package yang akan kita install di Linux server: OpenSSH, Apache, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin. Kita tunggu sampai dengan proses instalasi berjalan sampai dengan login. Ya, untuk catatan dalam menginstal package nanti tidak boleh menggunakan mode super user atau root. Bukan, maksud saya super user. Di Ubuntu sendiri tidak ada user khusus root ya. Saya merekomendasikan tidak menggunakan sudo su. Jadi kita menggunakan install dengan user biasa dengan perintah sudo di awal. Contohnya seperti ini: sudo apt install L nama package, misalnya sudo apt install OpenSSH server ya, seperti itu. Ya, menunggu sekitar 25 menitan ya untuk proses instalasi ya. Kita tunggu saja. Ya, untuk jika kita menginstalasi package dan kita masuk ke directory lain, untuk kembali ke directory home kita gunakan perintah seperti ini. Kita tunggu sampai dengan muncul tombol reboot. Nah, ini sedang mengupdate. Kita tunggu lagi sampai muncul tombol reboot. Cukup lumayan lama proses instalasi dan update pada Ubuntu server, karena ini sebuah server ya. Wajib untuk selalu mengupdate untuk keamanan dan menghindari celah dari para hacker atau penjahat internet. Dengan update berkala maka kita mengurangi celah dari keamanan Linux server. Kita pilih reboot ya, sudah muncul tombol opsi reboot. Kita tunggu proses reboot ya. Tekan enter untuk mengeluarkan CD dari VirtualBox karena kita sudah selesai menginstalasi. Kita tunggu sampai dengan muncul login. Nah, login, kita masukkan username dan password yang telah kita buat, baru tekan enter. Nah, seperti ini tampilan awal setelah kita login berhasil. Kita langsung saja ifconfig, enter.
Kita lihat dapat IP-nya berapa. Ternyata kita mendapatkan IP 192.168.1.15. Kita ping Google dengan DNS-nya 8.8.8. Berhasil. Sekarang kita buka CMD ya untuk ngeping dari IP yang kita dapat, yaitu 1.15. Kita ping apakah terhubung. Terhubung ya, kita lihat ya, reply. Kita cek lagi sekali lagi, terhubung, reply. Sekarang kita instalasi OpenSSH terlebih dahulu dibarengi dengan perintah update. Jadi perintahnya sudo apt update dengan tombol dan 2 kali atau simbol, sudo apt update dan sudo apt install OpenSSH server. Seperti ini ya perintahnya ya. Langsung saja kita tekan enter. Masukkan password terlebih dahulu karena kita menggunakan sudo, tidak menggunakan sudoku. Kita tunggu proses download sampai dengan selesai dan konfirmasi tombol Y untuk konfirmasi kita menginstal package ini. Ya, tekan Y. Kita tunggu proses instalasi sampai dengan proses selesai untuk package OpenSSH. Setelah penginstalan ini, kita buka aplikasi WinSCP yang sudah saya download dan sudah saya berikan tadi linknya di Google Chrome yang sudah saya tunjukkan. Kita buka aplikasi WinSCP untuk transfer file aplikasi CRUD 1 sampai dengan 4 dan file bootstrap. Masukkan IP address yang kita dapat di ipconfig tadi, yaitu 192.168.1.15, portnya 22, dan username dan password dari login Linux sama. Klik login, scan saja. Baik, ini tampilannya. Secara default harusnya dia masuk ke directory my document. Seperti itu, memilih directory my document ya, pilih di kolom atas. Kita klik di mana lokasi file tersebut. Ya, directory nama saya. Kita copy data tersebut ya, data yang kita pilih, kecuali database. Kita drag and drag ke sebelah, tahan, lepas. Nah, seperti itu caranya. Kita tunggu proses transfer file selesai. Kita tunggu proses copy selesai. Nah, sudah selesai proses copy file seperti ini. Sudah tercopy ya. Untuk lebih jelasnya kita cek dengan perintah ls. Nah, terlihat sudah berada di home directory. File-file dari CRUD 1 sampai dengan 4 serta file bootstrap dan index sesuai dengan yang ada di WinSCP juga. Ya, setelah itu kita tutup koneksinya. Sudah tidak kita butuhkan lagi. Setelah ini kita install Apache 2 ya dengan perintah sudo apt install Apache 2. Enter. Tekan Y konfirmasi. Kita tunggu proses instalasi sampai dengan selesai.
Setelah ini kita melakukan setting perizinan untuk firewall, untuk Open SSH dan juga Apache dengan ketik sudo ufa allow Open SSH server. Kita tekan enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ketik sudo ufa allow in petik Apache 2. Oh, sepertinya ada sedikit kesalahan perintah. Maksudnya sudo ufa allow in petik Apache full. Kita ubah perintahnya seperti itu. Mohon maaf ada kesalahan perintah. Kita ubah. Kita tekan enter. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita aktifkan firewall. Karena kita sudah melakukan perizinan, kita tinggal mengaktifkan sudo ufa enable. Nah, terdapat keterangan is active. Berarti firewall sudah aktif. Selanjutnya kita cek sudo ufa status untuk melihat segala perizinan dari firewall. Nah, Open SSH sudah terizin, Apache juga. Nah, selanjutnya kita cek service dari Apache 2 apakah berjalan. Sudo service Apache 2 status. Enter. Ya, kita lihat running ya. Untuk keluarnya ctrl-z. Selanjutnya kita cek di browser ya dengan mengetikkan IP kita saja untuk mengetes membuka fanpack Apache 2 apakah work. Ya, berhasil ya. Berarti Apache kita sudah berjalan dan sudah terinstall di Linux Ubuntu server kita. Selanjutnya kita menginstal MySQL server dengan perintah sudo apt install MySQL server. Tekan enter, tunggu prosesnya, konfirmasi Y, tinggal tunggu sampai dengan selesai. Selanjutnya kita menginstal login untuk masuk ke MySQL dengan sudo MySQL secure installation. Enter. Di sini kita diminta untuk menginputkan password, saya skip saja di langkah pertama. N. Kita masukkan password yang kedua, yaitu sama dengan login Linux saya. Tekan Y untuk konfirmasi ya, Y juga.
Kita tekan Y juga untuk konfirmasi, Y juga. Selanjutnya kita mengecek versi dari MySQL dengan perintah seperti ini. Selanjutnya kita menginstal Apache ya untuk ekstensi file dari aplikasi kita dengan perintah seperti ini, lalu kita tekan enter. Kita tunggu proses instalasi sampai dengan selesai ya, konfirmasi, tekan Y. Selanjutnya kita mengecek versi dari PHP yang kita install dengan PHP min version. Baru kita enter. Kita lihat versinya ya. Selanjutnya kita menginstal PHP MyAdmin dengan perintah sudo apt install PHP MyAdmin, lalu kita tekan enter, tekan Y untuk konfirmasi. Kita tunggu proses instalasi sampai dengan selesai, sampai dengan muncul screen pemilihan server. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Klik spasi, pilih Apache 2, tab, dan OK. Tunggu sampai dengan selesai. Selanjutnya kita diminta untuk konfirmasi seperti ini, tekan yes. Baru masukkan password, kita samakan saja dengan login Linux. Oke. Konfirmasi password. Selanjutnya kita mencoba untuk mengakses PHP MyAdmin dengan mengetik IP kita dibarengi slash di belakang, tambahkan PHP MyAdmin. Kita tekan enter,
Nah, sepertinya tampilannya ya. Sebelum masuk ke dalam PHP MyAdmin, kita buat akun terlebih dahulu. Kita balik lagi ke Linux ya. Kita buat akun dengan perintah sudo mysql -p -u root untuk membuat akun di PHP MyAdmin. Kita tekan password 1. Masuk ke mode MySQL, kita bikin perintah seperti ini untuk membuat akun ya, create user, misalnya ASFT. Dengan password sama dengan login Linux saya, tekan enter, pastikan penulisan benar ya, kita cek, baru tekan enter kalau sudah yakin. Setelah membuat akun baru, kita melakukan perizinan terhadap akun baru yang telah kita buat dengan perintah seperti ini. Sebagai konfirmasi, kita telah membuat akun baru untuk login PHP MyAdmin. Setelah itu kita keluar dengan mengetikkan perintah exit. Selanjutnya kita buka PHP MyAdmin, kita coba login dengan akun yang baru kita buat. 1 2 3 4 enter. Nah, seperti ini ya tampilan dari PHP MyAdmin setelah kita login. Selanjutnya kita membuat akun baru ya, buat database baru dan klik new. Nama databasenya misalnya PBD Academic 33 ya, buat. Setelah itu kita klik databasenya, baru kita import data akademik yang berada di folder sampp. Kita cari ya di file htdoc, nama saya dan akademik, kita klik ya untuk impor ya, baru kirim. Berhasil ya, berhasil diimpor. Kita klik table. Nah, abaikan saja. Nah, seperti ini ya data sementara dari database akademik PBD 33 yang kita buat barusan, yang digunakan untuk data dari aplikasi kita. Kita abaikan lagi seperti ini ya. Untuk itu kita sekarang memindahkan file-file yang berada di home directory ya, file-file aplikasi kita ke folder var/www/html dengan perintah sudo cp /var/www/html. Kita tekan enter. Nah, itu untuk copy file ya. Sementara untuk mengcopy folder, perintahnya seperti ini, dengan perintah sudo cp -r besar nama folder public /var/www/html.
kita masuk ke direktori var www/html dengan perintah cd var www/html. Kita enter, baru kita ls untuk mengecek filenya. Ya, kita lihat semua file dan folder sudah tercopy. Selanjutnya kita edit file koneksi dengan sudo nano koneksi.php. Kita enter. Pastikan nama database sama dengan di PHP MyAdmin ya, tag koneksinya. Pastikan sama ya, pbd_academic33. Baru kita ganti username-nya dengan username kita sendiri yaitu asft, dan juga passwordnya samain ya. Ctrl X, habis itu kita simpan Y. Nah, selanjutnya kita coba jalankan aplikasi kita ya. Dimulai dari CWRD1 dengan mengetik IP kita 192.168.1.15. Kita cek bootstrapnya dulu ya, tekan enter. Nah, saya mendemonstrasikan CWRD nya terlebih dahulu. Saya hanya mengecek bootstrapnya jalan atau tidak. Underscore cwrd1.php. Nah, ini CWRD pertama ya, hanya bisa menampilkan file ya. Baru kita coba yang kedua. Kita ubah saja angkanya. Ubah angka 2, baru enter. Nah, di sini terdapat inputan ya. Berarti di CWRD2 kita bisa menginputkan sebuah data. Kita coba ya. Inputkan seperti ini. Misalnya 2000, kodenya 2017. Nama prodinya Hortikultura. Kita pilih akreditasinya A ya. Baru simpan. Kita lihat, nah, data baru Hortikultura dengan akreditasi A sudah terlihat, sudah ditambahkan ya, sudah tampil sesuai. Kita ubah menjadi CWRD3, enter. Di sini kita bisa mengedit ya, ada fitur tambahan edit. Kita edit, misalnya namanya kita ubah menjadi produksi tanaman hortikultura. Kita simpan. Nah, berubah ya namanya ya, seperti itu. Di fitur CWRD3 kita bisa mengedit atau mengupdate dari data. Masuk ke CWRD4. Di sini ada fitur menghapus ya. Misalnya kita input data baru untuk mengecek keseluruhannya ya. Misalnya 2006, nama prodinya D4 akuntansi perpajakan, akreditasinya A, simpan. Kita lihat inputan tadi ya, dengan nama D4 akuntansi perpajakan, akreditasi A. Kita coba ya, sebelumnya kita cek dulu di PHP MyAdmin, abaikan apakah sama. Nah, sama ya, sinkron ya datanya antara data aplikasi dengan di PHP MyAdmin. Selanjutnya kita hapus salah satu data yang baru kita masukkan tadi ya, delete, dan juga kita hapus lagi, delete. Kita buka PHP MyAdmin, kita refresh F5, abaikan. Sinkron ya datanya ya antara data aplikasi dengan PHP MyAdmin. Selanjutnya kita membuka dari aplikasi yang sudah saya buat ya dengan menggunakan Bootstrap. Sudah lengkap inputannya, bisa input, out, update, dan juga delete. Kita ketikkan ya index.php ya, index.php. Seperti ini tampilannya ya, sudah ada tombol button dengan tampilan seperti ini, dengan ada tabelnya, lebih rapi dan lebih menarik. Kita coba inputkan ya, 2006, misalnya D4 atau D3 akuntansi misalnya ya, akreditasinya B. Kita coba simpan.
Terlihat ya, data baru telah diinputkan ya. Sekarang kita coba inputkan lagi data baru ya dengan kode 2002. Prodinya itu misalnya D3 produksi tanaman perkebunan dengan akreditasinya itu B, baru kita simpan. Kita simpan, terlihat datanya ya. Kita cek di PHP MyAdmin, abaikan saja. Kita sinkronisasi data, terlihat ya inputan baru sesuai dengan data yang ada di aplikasi ya. Sudah sesuai ya. Kita coba habis ini menggunakan smartphone ya. Kita ketikkan IP yang sama, kita coba menggunakan smartphone ya untuk menginputkan sebuah data. Kita coba, sekarang kita berada di smartphone, pastikan terkoneksi dengan satu jaringan atau satu wifi ya. Kita lihat kita dapat IP-nya berapa menggunakan smartphone. Kita dapat IP 1.5 ya. Kita coba inputkan ya. 192.168.15.php index.php, enter. Nah, terlihat ya tampilan seperti ini ya. Kita coba tambahkan data. Baru kita simpan ya. Kita lihat ya datanya sama ya, redundant ya. Saya sengaja menginputkan data yang sama untuk mengecek. Berhasil ya. Kita coba edit ya data yang sebuah data di misalnya pariwisata ya. Kita ganti dengan perjalanan pariwisata. Kita tambahkan D3 perjalanan wisata. Kita inputkan, kita edit data dari nama prodi tersebut. Akreditasinya kita pilih B, kita klik simpan. Nah, data telah berubah ya. Berarti sesuai dengan tugas dari program mata kuliah pemrograman basis data, bahwasannya kita telah melakukan membuat aplikasi dengan basis client server, jadi bisa diakses oleh device yang terkoneksi satu jaringan. Kita cek ya, bisa saya menggunakan smartphone untuk membuka PHP MyAdmin dengan login untuk sinkronisasi data. Kita klik abaikan ya. Demikian demonstrasi tutorial cara membuat aplikasi berbasis client server yang sebelumnya sudah saya buat, bagaimana cara membuat aplikasinya di video sebelumnya. Sekian tutorial dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih.